Ini teman-temannya masih belum gabung ya? Atau ini yang udah bisa? Halo teman-teman, gimana? Sepertinya yang segini aja deh, Kak. Soalnya yang lain belum ada kabar lagi sih, Kak. Banyak yang nggak bisa. Oh ya udah, oke. CO kelasnya siapa? Ada empat. Saya Kak mau mohon maaf Kak, apa namanya? HP saya kebetulan lagi nggak bisa buat apa namanya mic-nya lagi diblokir jadi pakai HP teman saya. Oh iya, ya nggak apa santai aja. Kalau gitu coba Steffi dibuka ya. Saya jawab sore ini. Silahkan Steffi dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak dan teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai tanya jawab mengenai praktikum biokimia. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk raise hand dan aktifkan mikrofonnya. Zahra dulu ya. Silahkan Zahra. Baik, Kak. Saya Zahra Anjali Asari. Saya izin bertanya, kalau dari yang saya tonton video itu, kan ada tahap di mana kita harus mengeringkan dulu ya, Kak. Sebenarnya tujuan pengeringan itu sebelum step dipotong itu sebenarnya apa sih, Kak, tujuannya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi dalam praktikum kali ini kita pakai kokpit. Kokpit itu adalah serabut kelapa yang sudah dikeringkan. Terus ada ampas tebu, itu juga udah dikeringkan, sama kulit padi, kulit beras, itu juga udah dikeringkan. Nah, pengeringannya itu 3 hari di bawah sinar matahari. Tujuannya agar nanti ketika kita melakukan praktikum dan penjerapan oleh agen penjerap ini, jadi mereka nama itu agen penjerap ya, karena nanti mereka akan menangkap logam-logam berat, contohnya kalau di alam. Terus kalau di praktikum kali ini kan pakainya LAS ya, sama eh, yang lainnya itu biar penyerapannya maksimal. Jadi kan udah bener-bener kering, kan kita nggak tahu dia di dalamnya itu masih ada air atau enggak. Nah, kita pakai sinar matahari untuk membantu pengeringan secara maksimal. Terus nanti ketika dipakai di akuarium, kan nanti kita praktikumnya itu sistemnya di akuarium gitu. Kan kalian lihat dari video kan, yang asisten itu udah melakukan praktikum langsung di lab, itu pakainya akuarium. Gitu, Zahra. Maaf ya kalau Baik, Kak. kakak Sudah suaranya mengerti. berisik, ya soalnya lagi di ngerjain tugas juga. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, sudah mengerti. Oke, oh ya ini teman-teman kan jadwalnya ada presentasi ya. Teman-teman udah siap belum presentasinya? Gimana, kita diskusi aja, nggak usah takut. Jadi tanggal 30 presentasi biokimia. Kak, mohon maaf, saya izin Gimana? bertanya mewakili Iya. teman-teman saya. Kan sebelumnya kita kurang tahu ya, Kak, awalnya mengenai presentasi itu. Kalau boleh tahu itu presentasinya ngapain ya, Kak? Apakah menjelaskan seperti yang di video itu atau bagaimana, Kak?
Betul, jadi presentasinya itu kalian udah pernah presentasi, udah pernah bikin presentasi belum sebelumnya di kuliah sama dosen? Sudah pernah, Kak? Sudah, Kak. Oke, kalau udah pernah berarti kalian harusnya udah paham gimana step-stepnya cara buat presentasi di praktikum kali ini. Nah, kalau kalian bingung, kalian gambarannya kayak gini, presentasi yang kalian buat adalah berisi poin-poin dari buku panduan dan juga video yang sudah diberikan oleh asisten. Nah, presentasinya nanti 10 menit biasanya. Isinya poin-poin aja. Gimana teman-teman? Masih belum jelas? Kak, izin bertanya, mohon maaf. Kan tadi kakak menjelaskan kalau presentasinya itu mengenai poin-poin dari bukpan dan video kan kak, berarti itu termasuk step-stepnya ya? Iya, jadi nanti kan dia ada alat bahan, nanti kalian masukin juga di PowerPoint. Nanti untuk penjelasannya terserah kalian sih, mau dicantumin di PowerPoint tapi nggak dibaca atau gimana, kan balik lagi gimana caranya kalian mempresentasikan hasil yang kalian mengerti dan kalian pahami. Kita kan tinggal menilai aja. Nanti tinggal taruh aja di PowerPoint, pakai alatnya ini aja. Terus cara pakainya nanti kayak gini atau dan lain-lain, tinggal di presentasiin aja nanti pas ngomong yang lebih banyak. Paham nggak, teman-teman? Paham kak? Paham, Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Oh, ya. Kalau untuk mengenai materi, jadi untuk semua dari 4 kelompok itu materinya sama semua ya, Kak? Dengan materi yang sama kan belum tentu penyampaiannya sama, presentasinya sama, jurnal yang dipakai sama, cara membuat kalimatnya sama. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, ini ada pertanyaan dari Amalia. Mohon maaf ya Kak, sebelumnya berhubung kita baru tahu. Oh, ini yang tadi ya? Iya kak, itu yang tadi. Ada tambahan presentasi. Boleh, kalian kalau minta tambahan presentasi mau sampai hari apa? Kita diskusi aja sekarang. Kak, mohon maaf, saya mau Lia kak. Jadi kan kalau berdasarkan timeline itu kan kita presentasi Sabtu sama Minggu ya kak. Itu maksudnya Lia itu apakah bisa dimundurkan begitu kak? Karena kita juga baru tahu banget gitu. Iya, boleh. Kalian mau ganti di hari apa? Diskusi aja di sini, nggak apa-apa. Dari kalian masing-masing sama kakak. Apakah nanti kalian ada tugas ospek atau gimana? Koordinasi aja di sini. Daripada diem-dieman kan. Kalau dari teman-teman ada usul tanggal 2 kak. Tanggal 2 ya? Iya kak, dari usul teman-teman seperti itu. Bentar ya, kalian dulu tanggalan. Teman-teman nggak ada praktikum proper kan? Cuma biokim aja ya? Produktivitas perairan, ada nggak kalian? Oh, tidak ada teman-teman? kak. Tidak ada. Oke, boleh tanggal 2 mau jam berapa? Kakak bisa terus kok, mau pagi, siang, sore, malam. Kak, kalau dari teman-teman usulnya malam kak, bagaimana?
Iya boleh, tapi syaratnya harus datang semua ya, karena nanti itu masuk dalam penilaian. Jadi nanti yang dinilai adalah keaktifan kalian, gimana kalian menjawab pertanyaan dari asisten, bagaimana kalian mengajukan pertanyaan dari asisten, penulisan di laporan akhir, cara presentasi, dan juga isi dari presentasinya. Teman-teman tanggal 2 bisa datang semua ya? Kalau bisa nggak apa-apa, kita tanggal 2 malam. Oke, bisa. Mau jam berapa? Kalau jam 7 bagaimana, Kak? Iya, boleh. Boleh kok jam 7. Nanti teman-teman kan presentasinya tanggal 2 jam 7 malam. Sebelum presentasi nanti kalian boleh kok kalau mau tanya-tanya Kak ini PowerPoint-nya kayak gini isinya atau gimana gitu boleh. Yang penting Kalau kalian dari paham. hari sebelumnya bagaimana, Kak? Misalkan kita mau konsultasi PowerPoint-nya Boleh. dulu di hari sebelumnya. Oke, baik. Terima Boleh. kasih, Kak. Mm-mm. Kak, mohon maaf, saya izin mengkonfirmasi ya, Kak. Jadi kesimpulannya kita itu penugasan dalam praktikum kali ini adalah PPT plus laporan, Kak. Begitu. Iya, betul sekali. Dan kalau saya lihat di timeline, berarti pengumpulan laporan itu Sabtu, Kak. Iya, benar. Ada lagi teman-teman. Nanti teman-temannya yang nggak bisa join dikasih tahu ya. Baik, Kak. Kakak mau izin ngasih saran buat teman-teman. Ini praktikum keberapa? Biokim. Semester ini baru yang pertama, Kak. Oh, baru yang pertama. Oke. Jadi kalian penulisannya kalau misalkan bingung nanti bisa lihat di web FPIK. Di web FPIK itu ada panduan penulisan untuk magang dan skripsi. Nah, formatnya tuh di situ ada semua, mulai dari bab 1, dari bab 1 ke 1.1 itu berapa spasinya, kayak gitu. Jadi kalian belajar penulisan dari sekarang ya, soalnya itu sangat membantu nanti kalau teman-teman diminta buat bikin makalah atau bikin apa dan selanjutnya. Terus buat jurnalnya 5 tahun terakhir boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, nggak ada ketentuan berapa persentase jurnal dari Indonesia maupun Inggris. Kalau buku boleh dari tahun berapapun. Terus dalam satu jurnal itu boleh dipakai 2-3 kali. Jadi misalkan gini, kalian memakai jurnal Zahra Jovan 2020 di pendahuluan. Nanti kalian bisa pakai lagi di tinjauan pustaka. Tapi buat di hasilnya pakai jurnal lainnya meskipun di Zahra dan Jovan ini ada info yang penting atau bagaimanapun. Paham nggak? Jadi satu jurnal itu, satu penulis bisa dipakai untuk mengerjakan 2-3 lah, boleh 2-3 poin-poin yang ada di laporan akhir nanti. Paham nggak teman-teman? Iya, paham, Kak. Oke, terus Kak, mohon maaf kalau ketentuan tahun bagaimana, Kak? Apakah ada atau bagaimana? iya itu tadi tahunnya 5 tahun terakhir sih kalau jurnal. Jadi biar kalian belajar cari jurnalnya. Ini kalian masih ganjil genap ya? Sudah 3, Kak. Oh, yang ini udah enggak. Koordinator praktikum biokimia siapa? Saya untuk kelompok 4, Kak. Enggak, keseluruhan. Kan kalian udah enggak ganjil genap kan ini? Buat kelas M03 dibagi 4 kelompok, Kak.
ada CO-nya masing-masing. Kalian ini 2021 atau 2020? 2020. 2020. Oh, 2020. Iya udah nggak ada ganjil genap berarti. Nah, biasanya itu teman-teman kalau praktikum itu ada 1 PJ-nya. Jadi buat 1 angkatan. Paham nggak? Tapi di kalian nggak ada ya? Per kelas ya masuknya. Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Itu tadi berarti buat jurnal 5 tahun terakhir. Buku terserah, nggak ada tahunnya kapan. Kalau buku itu boleh dari tahun 1980. Tapi kalau jurnal yang terbaru, ya 5-6 tahun lah boleh. Tapi kalau kalian 2020 harusnya udah belajar dong nyari jurnal. Saya udah pinter. Nanti kalau kakak kelupaan, kakak bisa chat Steffi ya kalau ada info yang kelupaan. Teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya deh, Kak. Boleh. Kan biasanya kalau laporan praktikum itu kita biasanya kalau sebelum-sebelumnya tuh Kak kan suka dikasih kayak formatnya gitu. Jadi format udah jadi kayak udah dari judul segala macam sampai akhir. Jadi kita tinggal input aja. Nah, kalau untuk biokimia bagaimana ya, Kak? Nanti ya kakak share ya. Baik, Kak, terima kasih. Kurang lebih kayak di buku panduan kok. Cuma nanti kalian nyari sendiri kerangkanya. Paham nggak? Jadi dari bab 1 pendahuluan apa, terus tujuan, rumusan masalah atau tujuan dan manfaat itu sama. Itu disamain aja nanti kalau kalian bikin laporan akhir sama kayak buku panduan. Terus tinjauan pustaka dan lain sampai bab 3 itu alat dan bahan kurang lebih sama kok, sama kayak di buku panduan, tapi nanti kakak share ya di Google Classroom ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait praktikum biokim? Kak, izin bertanya yang Iya boleh Hana. tentang video itu Kak. Iya boleh. Fungsi ditutupnya gelas di beker dengan aluminium foil itu saat pengukuran amonium itu apa ya Kak fungsinya? Masih. Gimana Hana? Penutupan gelas beker pakai aluminium foil Kak pas pengukuran amonium. Fungsinya apa Kak? Makasih. Terima kasih, bentar ya kakak izin buka buku panduan juga biar nggak salah info. Berarti kalian udah ada yang baca buku panduan ya sama lihat video. Ada yang belum lihat video belum? Teman-teman, udah semua. Gak apa-apa kalau belum, nanti bisa dilihat. Oh udah, share ya. Kalian 2020 itu udah plankter belum sih? Kakak sambil ini ya, Hana sambil buka buku panduan nyari jawabannya. Ya, Sambil Kak. kita ngobrol. Kalian udah plankter ya? Sudah, Kak. Oh. Kapan? Kalian sekarang kesibukannya apa? Kuliah, ngerjain tugas, kerja kelompok. Iya kayaknya bikin tugas ini deh. video. Kayaknya semester depan bakal offline. Kalian gak ada yang di Malang sekarang? Atau di rumah masing-masing semuanya? Di Malang, Kak. Oh iya, di kelas kalian ada yang ngulang nggak? Ada dari kakak tingkat nggak? Atau yang ini, yang apa? Kampus Merdeka itu?
Ada Kak April saya. Oh, Meta. Halo, Meta. Halo Kak April. Kak, saya boleh izin bertanya lagi nggak? Oh iya boleh sambil kakak ini cari ini sama Hana. Boleh ya? Berarti presentasi dan laporan praktikum itu kelompok kan Kak jatuhnya berarti? Kelompok. Tapi kak pengen kalian nggak ribet, laporannya jadiin satu aja mau nggak? Maksudnya bagaimana Kak? Jadi kalau presentasi masing-masing, tapi kalau laporan akhir dikerjainnya satu kelas aja, jadi nggak per kelompok. Mau nggak? Boleh Kak, mau. Oke. Tapi ini ya, kalian harus tanggung jawab dengan pilihan yang kalian ambil. Jadi presentasi harus maksimal, laporannya juga harus maksimal. Kan enak kalau misalkan laporannya satu kelas, baginya juga lebih enak karena lebih banyak orang kan. Hana, nanti kakak jawab lewat chat aja boleh ya? Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Jadi kalau kakak boleh cerita sedikit, sebelum kalian online itu, setiap mata kuliah itu ada asistennya. Jadi asisten biokim sendiri, asisten apa sendiri, tapi setelah masuk online, kebijakan dari kampus itu mengharuskan setiap laboratorium itu punya asisten masing-masing. Nah, jadi kalau ada mata kuliah yang mau praktikum di labnya kakak, ya otomatis kakak harus jadi asistennya juga. Padahal sebenarnya kakak itu asisten biologi perairan kayak gitu. Kalian paham nggak maksudnya? Iya Kak, paham. Jadi kita sama-sama belajar, kakak juga belajar, kalian juga belajar. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan apa yang kakak nggak bisa jawab, itu jadi PR kakak. Nanti kakak kasih tahu ke kalian, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan buat teman-teman? Kak, saya mau nanya Kak. Iya boleh. Itu di yang untuk penimbangan jerami padi, ampas tebu, dan serabut kelapa di video itu kan ditimbangnya sebanyak 50 gram. Cuman pas saya baca di buku panduan, itu penimbangannya masing-masing bahan-bahan itu tuh sebanyak 83 gram. Nah, ini tuh Berapa? 83 gram. Nah, ini mempengaruhi hasil penelitian tersebut atau emang yang 83 gram ini untuk buat lain gitu Kak? Enggak, jadi gini, setiap agen penjerap adsorban ya kita anggap ya. Kalau biokimia kita kan pakai itu tadi, serabut kelapa, ampas tebu, sama jerami padi itu. Ada juga eceng gondok, terus habis itu ada juga kayu apu. Nah, mereka masing-masing itu sama sebagai perannya itu sebagai agen penjerap di perairan. Mereka menyerap bahan-bahan pencemar. Nah, kan kalau yang di biokim itu kering, berdasarkan jurnal-jurnal yang ada, penelitian-penelitian yang ada itu, bobot segitu, 50 gram itu optimum gitu. Jadi bisa optimum. Jadi kalau misalkan kebanyakan juga nggak optimum, kalau kurang juga nggak optimum, kayak gitu. Oke Kak, terima kasih banyak. Jadi nanti kalau misalkan kalian nyari jurnal ada yang salah atau apa, kalian bisa koreksi ya. Jadi nanti buat asisten selanjutnya dan lain-lain itu di buku panduan ini bisa dibenerin. Gitu. Terima kasih ya pertanyaannya.
Udah teman-teman, apakah ada lagi? Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa jawab nggak ada dan bisa dicukupkan. Kalau ada, silakan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Sepertinya sudah tidak ada, Mbak. Bagaimana, Jovan? Ya, sepertinya udah nggak ada, Mbak. Oh iya. Besok teman-teman kalau misalkan diajak berdiskusi, boleh aja langsung ngomong ya, nggak usah malu-malu daripada maksudnya meet-nya jadi kayak sepi. Mungkin Steffi bisa langsung ditutup aja, kita sudahi tanya jawab kali ini. Baik Kak, sekian tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kak Aprilia atas waktunya dan juga teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat teman-teman. Kakak izin les ya. Baik, Terima kasih banyak, Kak. Ya. Baik, Semangat Kak. teman-teman. Terima kasih, Kak. Ya.